warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kantin Babes, kembali lagi di konten Mentoring Online. Kali ini kita akan membahas soal akuntansi biaya tahun 2020. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini merupakan soal biaya standar. Diketahui PT Sejahtera memproduksi jenis jaket jeans. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada rincian biaya yang dikeluarkan, meliputi BBB, BTKL, BOP tetap, dan BOP variabel, serta ada pun kapasitas standar dan kapasitas normalnya. Yang ditanyakan pada soal yang nomor pertama ini adalah selisih BBB, selisih BTK, dan selisih BOP. Langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Untuk mencari selisih BBB, kita menggunakan 3 model analisis. Yang pertama, model analisis satu selisih. Rumus yang kita gunakan adalah selisih total biaya bahan baku langsung sama dengan harga standar dikali kuantitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang telah diketahui pada soal kepada rumus-rumus ini. Dan didapati hasil Rp250.000. Dan hasilnya selisih menguntungkan. Kenapa selisih menguntungkan? Karena harga standar lebih besar daripada harga sesungguhnya. Maka dari itu, analisis satu selisih ini atau analisis BBB ini merupakan selisih menguntungkan. Untuk model analisis yang selanjutnya yaitu model analisis dua selisih. Yang harus kita ketahui adalah selisih harga dan selisih kuantitas. Untuk selisih harga mempunyai rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Dan untuk selisih kuantitas memiliki rumus kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Dan keduanya memiliki hasil selisih laba. Kemudian, model analisis tiga selisih. Pada model analisis ini kita harus mencari selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga kuantitas. Di sini terdapat perbedaan rumus selisih harga dari model analisis dua selisih. Nah, perbedaannya adalah untuk model analisis tiga selisih ini, selisih harga memiliki rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar. Sedangkan pada model analisis dua selisih, selisih harga memiliki rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Nah, kemudian untuk selisih kuantitas masih sama rumusnya dengan model analisis dua selisih. Kemudian, pada selisih harga kuantitas memiliki rumus harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangin kuantitas sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang kedua dari soal pertama mengenai selisih BTK. Pada selisih BTK ini kita juga memiliki 3 model analisis. Yang pertama, model analisis satu selisih. Pada model analisis satu selisih ini kita harus mencari selisih biaya tenaga kerja langsung dengan rumus tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja standar. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang terdapat pada soal kepada rumus-rumus tersebut dan didapati hasil 1.050.000 dengan keterangan selisih laba. Kenapa selisih laba? Karena standarnya lebih besar daripada sesungguhnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu model analisis dua selisih.
Yang pertama kita harus mengetahui selisih total upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Rumusnya untuk selisih total upah langsung itu adalah tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja sesungguhnya. Dan mendapatkan hasil Rp550.000 yang merupakan selisih rugi. Mengapa selisih rugi? Karena tarif sesungguhnya lebih besar dari tarif standar. Untuk selanjutnya, ada selisih efisiensi upah langsung. Rumusnya adalah jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar dikali tarif standar. Hasilnya adalah Rp1.600.000 yang merupakan selisih laba. Mengapa selisih laba? Karena jam kerja standar lebih besar dari jam kerja sesungguhnya. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa lihat hasil-hasil dari model analisis yang telah kita kerjakan. Yang pertama, dari Rp1.050.000, Rp550.000, dan Rp1.600.000. Jika kita mengkurangkan Rp1.600.000 dengan Rp550.000, hasilnya pasti akan Rp1.050.000. Nah, apabila jawabannya sudah tepat, berarti pengerjaannya sudah benar. Kemudian, selanjutnya model analisis tiga selisih. Pada model analisis tiga selisih ini, kita harus mencari selisih total upah langsung, selisih efisiensi upah langsung, dan selisih total efisiensi. Di sini ada perbedaan rumus dari selisih total upah langsung pada model analisis tiga selisih dengan model analisis dua selisih tadi. Nah, pada model analisis tiga selisih ini, selisih total upah langsung memiliki rumus tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja standar. Nah, kemudian pada selisih efisiensi upah langsung memiliki rumus jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar dikali tarif standar. Kemudian pada selisih total efisiensi memiliki rumus tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar. Dan hasilnya adalah selisih rugi. Selanjutnya, kita akan mengerjakan pertanyaan ketiga dari soal yang pertama, yaitu selisih BOP. Pada selisih BOP ini, yang pertama kita harus mencari model analisis satu selisih. Rumusnya adalah BOP sesungguhnya yang telah kita ketahui dari soal, yaitu sebesar 3.500.000, kemudian dikurangi dengan BOP standar, yaitu sebesar 3.150.000 dari 3 jam dikali Rp7.000 dikali 150 potong. Dan hasilnya adalah Rp350.000 yang merupakan selisih rugi. Mengapa selisih rugi? Karena BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP standar. Nah, pada BOP ini terbalik ya dengan BBB dan BTKL, di mana BBB dan BTKL biaya sesungguhnya atau tarif sesungguhnya itu jika lebih besar daripada standarnya merupakan untung. Dan apabila pada BOP ini, jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP standar merupakan kerugian. Jadi, itu tadi perbedaannya dengan mencari selisih BOP dan BBB dan BTKL. Nah, pada selisih BOP ini kita juga memiliki model analisis dua selisih, di mana ada selisih pengawasan dan selisih volume. Untuk selisih pengawasan, yaitu BOP sesungguhnya sebesar 3.500.000 dikurangi dengan BOP tetap total sebesar 1.110.000 dari 370 jam dikali Rp3.000 sama dengan BOP variabel sesungguhnya sebesar 2.390.000, kemudian dikurangi dengan BOP variabel pada jam standar sebesar 1.800.000 dari Rp4.000 dikali 3 jam dikali 150 potong, menghasilkan
selisih pengawasan sebesar 590 yang merupakan selisih rugi. Kemudian, selisih volume dengan rumus jam normal dikurangi jam standar dikali tarif tetap per jam sama dengan 370 jam dikurangi 450 jam dikali Rp3.000, hasilnya Rp240.000 yang merupakan selisih laba. Kenapa laba? Karena jam normal lebih kecil daripada jam standar. Nah, untuk ngeceknya, teman-teman bisa lihat model analisis yang pertama tadi. Model analisis satu selisih memiliki hasil 350.000, di mana jika kita lihat pada selisih pengawasan ini, hasilnya Rp590.000, kita kurangkan dengan hasil dari selisih volume yang merupakan Rp240.000. Rp590.000 dikurangi Rp240.000, hasilnya akan sama dengan model analisis yang pertama, yaitu Rp350.000. Jika pengecekannya tersebut sudah benar, berarti kita mengerjakannya sudah benar. Model analisis yang selanjutnya yaitu model analisis tiga selisih, di mana rumusnya adalah BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP tetap menghasilkan BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp2.390.000. Kemudian dikurangi dengan BOP variabel pada jam sesungguhnya sebesar Rp2.080.000 dari Rp4.000 dikali 520 jam, menghasilkan selisih sebesar Rp310.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian ada selisih kapasitas dengan rumus jam normal dikurangi jam sesungguhnya dikali tarif tetap, menghasilkan Rp450.000 yang merupakan selisih laba. Mengapa selisih laba? Karena jam sesungguhnya lebih besar daripada jam normal. Kemudian, selisih efisiensi memiliki rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar kali tarif BOP, menghasilkan Rp490.000 yang merupakan selisih rugi. Mengapa selisih rugi? Karena jam sesungguhnya lebih besar daripada jam standar. Selanjutnya, pada selisih BOP ini kita juga memiliki satu lagi model analisis, yaitu model analisis 4 selisih. Nah, kita harus mencari selisih efisiensi variabel dengan rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP variabel, menghasilkan Rp280.000 yang merupakan selisih rugi. Selisih rugi karena jam sesungguhnya lebih besar daripada jam standar. Kemudian, selisih efisiensi tetap dengan rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP tetap, menghasilkan Rp210.000 yang merupakan selisih rugi. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini masih berada di materi biaya standar. Nah, teman-teman bisa lihat di soal ini sudah diketahui baik itu dari BBB, BTKL, dan BOP-nya. Silakan teman-teman analisis. Nah, untuk yang diminta dari soal ini yaitu analisis selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja, dan analisis selisih biaya overhead pabrik. Nah, langsung saja untuk poin yang pertama yaitu analisis selisih biaya bahan baku. Kita punya 3 metode analisis, yaitu yang pertama, metode analisis satu selisih. Kita harus mencari selisih total biaya bahan baku langsung. Dengan rumus sama seperti tadi, harga standar dikali kuantitas standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya, menghasilkan Rp95.000 yang merupakan selisih laba. Mengapa selisih laba? Karena biaya standarnya lebih besar dari biaya sesungguhnya. Kemudian, untuk metode analisis dua selisih, kita juga masih sama rumusnya, yaitu mencari selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, mungkin bisa dilihat aja ya, rumusnya masih sama, tapi di sini kita hasilnya itu Rp105.000 untuk selisih harga yang merupakan selisih rugi, dan untuk selisih kuantitas hasilnya Rp200.000 yang merupakan selisih laba. Mengapa selisih laba? Karena
kuantitas standarnya lebih besar daripada kuantitas sesungguhnya. Begitupun dengan selisih harga, di mana harga standarnya lebih kecil daripada harga sesungguhnya. Nah, dari sini teman-teman bisa cek aja langsung. Jika kita mengukurangkan 200.000 dengan 105.000, hasilnya akan 95.000 seperti pada metode analisis satu selisih. Jika perhitungan itu sudah benar, berarti pengerjaannya sudah tepat. Untuk metode analisis yang selanjutnya yaitu metode analisis 3 selisih. Kita mencari selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga kuantitas. Untuk selisih harga, rumusnya harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar, hasilnya 125.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian selisih kuantitas, rumusnya kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Hasilnya Rp200.000 yang merupakan selisih laba. Kemudian selisih harga kuantitas yang rumusnya itu adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya, dan hasilnya adalah Rp20.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan analisis selisih biaya tenaga kerja. Untuk metode yang pertama yaitu metode analisis satu selisih, yaitu kita mencari selisih biaya tenaga kerja langsung dengan rumus tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja standar. Hasilnya adalah Rp77.500 yang merupakan selisih laba. Kenapa dikatakan selisih laba? Karena yang sesungguhnya itu lebih kecil daripada yang standarnya. Kemudian metode analisis 2 selisih, kita harus mencari selisih total upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Untuk selisih total upah langsung, rumusnya adalah tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam kerja sesungguhnya. Hasilnya adalah Rp127.500 yang merupakan selisih laba. Dan kemudian selisih efisiensi upah langsung, rumusnya jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar dikali tarif standar. Hasilnya Rp50.000 yang merupakan selisih rugi. Nah, seperti biasa, teman-teman bisa cek dengan mengurangi 127.500 yang merupakan selisih laba, dikurangi dengan yang selisih rugi yaitu 50.000, hasilnya pasti akan 77.500 seperti metode analisis satu selisih. Kemudian kita menggunakan metode yang ketiga yaitu metode analisis 3 selisih, di mana kita menghitung selisih total upah langsung, selisih efisiensi upah langsung, dan selisih total efisiensi. Ini rumusnya masih sama seperti nomor 1 ya, cara pengerjaannya juga masih sama. Yang selanjutnya kita mengerjakan analisis selisih biaya overhead pabrik. Untuk model analisis satu selisih, yaitu BOP sesungguhnya sebesar Rp3.650.000 dikurangi dengan BOP standar sebesar Rp3.500.000 dari 20 jam dikali Rp700 dikali 250 satuan. Hasilnya adalah Rp150.000 yang merupakan selisih rugi. Mengapa dikatakan selisih rugi? Dikarenakan BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP standar. Untuk model analisis 2 selisih, kita menghitung selisih pengawasan dan selisih volume. Untuk selisih pengawasan, BOP sesungguhnya sebesar Rp3.650.000 dikurangi BOP tetap total sebesar Rp1.560.000 dari 5.200 jam dikali Rp300 sama dengan BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp2.090.000 dikurangi BOP variabel pada jam standar
sebesar 2 juta dari Rp400 dikali 20 jam dikali 250 satuan, hasil total pengawasan adalah sebesar Rp90.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian selisih volume dengan rumus jam normal dikurangi jam standar dikali tarif tetap per jam sama dengan Rp60.000. Masih pada analisis selisih biaya overhead pabrik, kemudian kita menghitung menggunakan metode analisis 3 selisih, di mana BOP sesungguhnya sebesar 3.650 dikurangi BOP tetap sebesar 1.560 sama dengan BOP variabel sesungguhnya sebesar 2.090.000 dikurangi BOP variabel pada jam sesungguhnya sebesar 2.040.000 dari Rp400 dikali 510 jam dan hasil selisihnya adalah Rp50.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian, selisih kapasitas dengan rumus jam normal dikurangi jam sesungguhnya sama dengan tarif tetap sebesar Rp30.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian, selisih efisiensi dengan rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP, hasilnya Rp70.000 yang merupakan selisih rugi. Nah, ini merupakan metode yang terakhir dari analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu metode analisis 4 selisih. Dan untuk yang pertama itu adalah selisih efisiensi variabel dengan rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP variabel menghasilkan Rp40.000 yang merupakan selisih rugi. Kemudian selisih efisiensi tetap dengan rumus jam sesungguhnya dikurangi jam standar dikali tarif BOP tetap menghasilkan Rp30.000 yang merupakan selisih rugi. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Kita kerjakan sekaligus karena kedua nomor ini memiliki tipe soal yang sama, yaitu mengenai produk bersama dan produk sampingan. Nah, teman-teman di sini sudah bisa lihat datanya itu dari mulai produksi produk A, kemudian biaya produksi, hingga biaya operasional produk utama. Nah, yang berbeda dari kedua nomor ini adalah pada nomor 3 itu produk sampingan dicantumkan dalam laporan rugi laba sebagai pengurang harga pokok penjualan produk utama. Sedangkan pada nomor 4, hasil penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan lain-lain. Nah, datanya masih sama nih, jadi kita kerjainnya langsung aja dua-duanya. Nah, untuk yang nomor 3 ini merupakan laporan rugi labanya yang diperlakukan sebagai pengurang dari harga pokok penjualan. Di sini kita langsung masukkan saja data yang tadi. Penjualan sama dengan 25.000 unit dikali Rp4 sama dengan Rp100.000. Kemudian harga pokok penjualan yaitu persediaan awalnya 0, biaya produksi sebesar Rp60.000, persediaan akhir sebesar Rp10.000. Nah, untuk persediaan akhir ini itu teman-teman bisa mengetahuinya dari biaya produksi sebesar Rp60.000 dibagi dengan produksi produk A sebesar 30.000 unit. Nah, jadi Rp60.000 dikurangi 30.000 unit itu sama dengan 2. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan dengan selisih dari jumlah produk yang masuk produksi sebesar Rp30.000 dikurangi penjualan produknya, yaitu 25.000. Jadi 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Nah, itu dari mana teman-teman bisa mendapatkan persediaan akhir. Setelah biaya produksi dikurangi persediaan akhir, hasilnya adalah harga pokok penjualan sebesar Rp50.000. Kemudian,
ada lagi nih, penjualan produk sampingan sebesar 4.000. Jadi, penjualan sebesar 100.000 dikurangi dengan Rp46.000 menghasilkan laba kotor sebesar 54.000. Kemudian, biaya operasional produk utama sebesar Rp30.000, kita kurangkan lagi ya dari yang laba kotor itu, menghasilkan laba bersih sebesar Rp24.000. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, itu kita membuat laporan rugi laba dengan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, masih sama, untuk penjualan itu 25.000 unit dikali Rp4 sebesar Rp100.000. Untuk harga pokok penjualan, yaitu persediaan awalnya 0, untuk biaya produksinya 60.000, persediaan akhir 10.000. Ini sudah dijelaskan ya bagaimana teman-teman bisa dapat 10.000 itu. Kemudian hasilnya itu 50.000. Nah, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan tadi sebesar 50.000, hasilnya laba kotor sebesar 50.000. Kemudian laba kotor ini dikurangi dengan biaya operasional produk utama sebesar 30.000, dan terus teman-teman menghitung pendapatan di luar usaha, yaitu dari penjualan produk sampingan sebesar 4.000. Nah, tapi penjualan produk sampingan ini ditambahkan dengan tadi biaya laba kotor ya. Jadi hasilnya itu laba bersih sebesar 24.000. Nah, bisa dilihat ini laba bersihnya itu sudah sama dengan perlakuan yang pada nomor 3 itu. Nah, kalau hasilnya sama, berarti pengerjaannya sudah betul. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal UAS Akuntansi Biaya tahun 2020. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan tadi, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman semangat untuk menghadapi UAS dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.